Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami RTCVL and Facts. Kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi probabilitas normal baku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar teman-teman sekalian bisa mendukung program kami. Kali ini kita akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, distribusi probabilitas normal baku. Yang kedua, penerapan distribusi probabilitas normal baku. Yang ketiga, aturan empiris. Dan yang keempat, mencari luas di bawah kurva normal. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu distribusi probabilitas normal baku. Suatu kurva atau histogram yang membentuk distribusi normal untuk suatu variabel kemungkinan besar tidak sama persis dengan variabel lain. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih melebar dari yang lain. Parameter distribusi normal yang membentuk kurva ini berbeda-beda walaupun tetap saja simetris. Namun, ada suatu distribusi normal baku di mana parameternya yakni nilai min bernilai 0 dan nilai standar defisiasinya bernilai 1. Nah, apa pentingnya memahami distribusi probabilitas normal baku? Sejumlah pengujian hipotesis dalam bidang statistika mengasumsikan bahwa data yang diperoleh akan membentuk distribusi normal. Selain itu, pada teorema limit pusat atau central limit theorem dinyatakan bahwa semakin banyak sampel yang diperoleh, distribusi nilai min dari sampel atau distribution sample of the mean cenderung membentuk distribusi normal. Lalu apa itu distribusi probabilitas normal baku? Distribusi normal baku juga disebut dengan distribusi Z. Setiap nilai yang ada pada distribusi normal baku ini disebut dengan istilah Z-score atau skor standar. Angka pada Z-score di distribusi normal baku menunjukkan jumlah standar defisiasi suatu observasi, apakah jatuh di atas atau di bawah nilai min. Kita bisa perhatikan pada peta pikiran di slide ini. Pada kurva di samping, apakah merupakan distribusi normal baku? Tentu tidak, karena nilai minnya sebesar 3 dan nilai standar defisiasinya adalah 1,22. Ingat, nilai min pada distribusi normal baku bernilai 0 dan nilai standar defisiasinya bernilai 1. Lalu, bagaimana caranya membentuk distribusi normal baku? Sebelum mulai membuat distribusi normal baku, kita harus menghitung nilai Z-score terlebih dahulu. Nilai Z-score dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X kurang nu per sigma. Nu di sini mengartikan min dan sigma sebagai standard deviation. Rumus tersebut dapat dipahami lebih mudah dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, kurangi seluruh nilai data X dengan nilai min nu. Yang kedua, lakukan pembagian seluruh hasil langkah pertama dengan nilai standar defisiasi sigma. Dan yang ketiga, buatlah histogram berdasarkan hasil dari langkah kedua. Apabila hasil dari perhitungan rumus tersebut digunakan untuk membangun histogram atau kurva, maka akan terbentuk sebuah distribusi normal baku. Nah, kurva di atas memiliki nilai min sebesar 0 dan nilai standar defisiasi sebesar 1. Oleh karena itu, histogram ini membentuk distribusi normal baku. Nah, teman-teman, langkah-langkah yang baru kita bahas merupakan suatu proses standarisasi data. Nah, proses standarisasi data membantu kita untuk membandingkan observasi-observasi yang diperoleh serta menghitung peluang antara populasi-populasi yang berbeda. Apa manfaat dari distribusi normal baku? Perbandingan observasi dari populasi yang berbeda adalah salah satu hal yang bisa dilakukan dengan distribusi normal baku. Selain itu, nilai Z-score juga dapat membantu kita untuk melakukan ini. Nah, sebagai contoh, saya memiliki 1 buah jeruk dan 1 buah apel. Jika kedua buah ini diperbandingkan, apakah buah jeruk yang saya ambil lebih berat dari jeruk lainnya di pasar? Ataukah buah apel yang saya ambil adalah buah apel yang lebih berat dari buah apel lain di pasar? Nah, teman-teman, berat buah jeruk adalah 120 gram. Nilai rata-rata berat buah jeruk adalah 124 gram dengan nilai standar defisiasi 10. Sedangkan berat buah apel adalah 110 gram. Nilai rata-rata berat buah apel adalah 120 gram dengan nilai standar defisiasi 15. Mari kita hitung nilai Z-score kedua buah ini. Nilai data jeruk adalah 120 dan apel 125. Min jeruk sama dengan 124 dan apel 120.
Standar defisiasi jeruk sama dengan 10 dan apel adalah 15. Nah, jadi Z-score dari kedua buah ini, jeruk sama dengan min, 4, sedangkan apel 0,33 sekian-sekian. Karena nilai Z-score buah jeruk negatif, berarti jeruk yang saya ambil adalah buah jeruk yang lebih ringan dari kebanyakan jeruk lainnya. Sedangkan buah apel yang saya ambil lebih berat dari buah apel yang lain. Kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu penerapan distribusi probabilitas normal baku. Banyak masalah yang dapat diselesaikan memakai jasa distribusi normal seperti beberapa contoh berikut. Contoh 1, suatu jenis aki mencapai umur rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku setengah tahun. Bila umur aki itu menyebar normal, hitunglah peluang bahwa sebuah aki tertentu akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun. Nah, mula-mula buatlah diagram seperti gambar 1 yang menunjukkan distribusi umur aki dan luas daerah yang dinyatakan. Nah, luas daerah yang diarsir pada diagram 1 ini yaitu 2,3. Untuk menghitung P, X kurang dari 2,3, hitunglah luas daerah di bawah kurva normal di sebelah kiri titik 2,3. Ini sama saja dengan menghitung luas daerah di sebelah kiri nilai Z padanannya. Dapat diperoleh Z sama dengan X kurang nu per sigma sama dengan 2,3 tahun kurang 3 tahun per 0,5 tahun atau setengah tahun sama dengan min 1,4 tahun. Dengan menggunakan tabel L1 terlampir diperoleh P X kurang dari 2,3 sama dengan P Z kurang dari 1,4 sehingga didapati hasil 0,0808. Sebagai contoh yang kedua, nilai mutu rata-rata atau NMR 300 mahasiswa tingkat persiapan mengikuti suatu sebaran normal dengan nilai tengah 2,1 dan simpangan baku 0,8. Berapa banyaknya mahasiswa tersebut yang mencapai nilai mutu rata-rata antara 2,5 dan 3,5 inklusif bila nilai mutu rata-rata itu dihitung sampai per 10 terdekat. Nah teman-teman, karena nilai-nilai itu dicatat sampai per 10 terdekat, maka kita harus menghitung luas daerah antara nilai X1 sama dengan 2,45 dan X2 sama dengan 3,55 seperti dalam gambar. Nilai Z padanannya adalah Z1 sama dengan X1 kurang nu per sigma sama dengan 2,45 kurang 2,1 per 0,8 sehingga hasilnya sama dengan 0,44 dan Z2 sama dengan X2 kurang nu per sigma sama dengan 3,55 kurang 2,1 per 0,8 sehingga hasilnya sama dengan 1,81. Jadi P 2,45 kurang dari X kurang dari 3,55 sama dengan P 0,44 kurang dari Z kurang dari 1,81 sama dengan P Z kurang dari 1,81 kurang P Z kurang dari 0,44 sehingga menemukan hasil 0,9649 kurang 0,6700 sehingga hasilnya didapati 0,2949. Jadi banyak mahasiswa yang nilai mutu rata-ratanya antara 2,5 dan 3,5 inklusif ada 29,49% atau kira-kira 88 mahasiswa di antara 300 mahasiswa tersebut. Kita masuk pada subtopik yang ketiga yaitu aturan empiris. Apakah 68, 95, 99,7 ini? Menurut Oxford, empiris berarti berdasarkan, peduli dengan, atau dapat diverifikasi melalui observasi atau pengalaman daripada teori atau logika murni. 689599,7 pertama kali diciptakan dan ditemukan oleh Abraham de Moivre di tahun 1733 melalui eksperimen tentang membalik 100 koin yang adil. Lebih dari 75 tahun sebelum model distribusi normal diperkenalkan.
dengan rumus nu kurang lebih M sigma, di mana nu sama dengan min atau rata-rata, sigma sama dengan deviasi standar, dan M sebagai pengalih. 1. Untuk mendapatkan 68% data, kedua untuk mendapatkan 95% data, dan yang ketiga untuk mendapatkan 99,7% data. Sebagai keterbatasan, the empiris aturan atau 689599,7 hanya berlaku untuk distribusi normal statistik. Oleh karena itu, hanya dapat diterapkan pada distribusi simetris dan unimodal. Kita perhatikan penjelasan grafis berikut. The empiris peraturan dapat dengan mudah dijelaskan melalui grafik di bawah ini. Kisaran data dari nu kurang M sigma dan nu tambah M sigma adalah 68% dari keseluruhan data jika pengalih M sama dengan 1, di mana nu kurang 1 sigma sampai nu adalah 34% dari data. Sama halnya dengan nu hingga atau nu tambah 1 sigma karena distribusinya simetris. Rank data dari nu kurang M sigma dan nu tambah M sigma adalah 95% dari keseluruhan data jika pengalih M sama dengan 2, di mana nu kurang 2 sigma sampai nu adalah 47,5%, di mana 13,5% tambah 34% dari data. Sama halnya dengan nu hingga atau nu tambah 2 sigma karena distribusinya simetris. Rank data dari nu kurang M sigma dan nu tambah M sigma adalah 99,7% dari keseluruhan data jika pengalih M sama dengan 3, di mana nu kurang 3 sigma sampai nu adalah 49,85%, di mana 2,35% tambah 13,5% tambah 34% dari data. Sama halnya dengan nu hingga atau nu tambah 3 sigma karena distribusinya simetris. Kita masuk pada submateri yang keempat, yaitu mencari luas di bawah kurva normal. Apa itu kurva normal? Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris sehingga luas rata-rata atau min ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Luas di bawah kurva distribusi normal dapat dihitung dengan rumus peluang sebagai berikut. Kita bisa lihat pada tampilan berikut ini. Perhitungan peluang di atas sangat menyulitkan. Oleh karena itu, distribusi normal dengan rata-rata nu dan varian sigma 2 biasanya ditransformasi ke distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan varian 1. Perhatikan contoh soal berikut ini. Luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, pembahasannya kita bisa lihat di sebelah kanan. Luas arsir sama dengan luas setengah bagian daerah di bawah kurva normal dikurangi luas daerah pada interval. Min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0. Luas daerah pada interval min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0. Cek tabel nilai Z untuk bilangan 1,30. Lihat baris 1,3. Kemudian pilih kolom 0 seperti berikut. Diperoleh bahwa luasnya adalah P min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,4032. Dengan demikian diperoleh P Z kurang dari 1,30 sama dengan P Z kurang dari 0 kurang P min 1,30 kurang dari Z, sehingga hasilnya 0,5 kurang 0,4032, sehingga hasilnya adalah 0,0968. Jadi luas daerah di bawah kurva normal baku tersebut adalah 0,0968. Nah, sebagai kesimpulan, seberapa penting distribusi normal dalam statistika? Setelah mengetahui parameter dan karakteristik utama dalam teori distribusi normal, dapat disimpulkan jika teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statistika peluang. Penerapan distribusi Gauss dianggap penting karena beberapa alasan berikut. 1. Dapat meningkatkan objektivitas penilaian.
Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, misalnya ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. 2. Dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja, dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi. Penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Nah, itu dia materi yang sudah kita bahas tentang distribusi probabilitas normal baku. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Thank you for watching, and jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe, dan juga untuk men-share video ini kepada teman-teman yang lain. See you in the next video. Bye-bye!